pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Di sela-sela tanggal 19 sampai 23 itu ada kegiatan lomba, berbagai lomba. Ada berapa? 5 kali lomba itu, termasuk lomba inovasi. Nah, hari ini di sini luar biasa, pendaftaran lebih membludak, hanya 2 hari kita buka, itu sudah 1.300. Selamat pagi dari kawasan Bukit Tulio Indah. Warta Cape Town pagi ini akan menyampaikan rangkaian informasi di antaranya. Memperingati hari ulang tahun ke-9 Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 akan digelar tablik akbar, pameran pembangunan hingga panggung hiburan rakyat. Kegiatan bakti sosial, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muslim Indonesia IKA UMI Sulawesi Tenggara di Kota Bau-Bau diikuti ribuan warga didominasi kalangan orang tua. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini 17 Juli 2023. Kita ke berita yang pertama. Memperingati hari ulang tahun ke-9 Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 akan digelar tablik akbar, pameran pembangunan hingga panggung hiburan rakyat. Mengenai hal itu, Hairul Mulko melaporkan. Di sela-sela tanggal 19 sampai 23 itu ada kegiatan lomba, berbagai lomba. Ada berapa? 5 kali lomba itu, termasuk lomba inovasi. Peringatan HUT ke-9 Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 bakal digelar secara meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dikonfirmasi RRI Minggu, PJ Sekretaris Daerah Buton Selatan Laodem Pute mengatakan rangkaian kegiatan di negeri berakronim beradat itu akan dimulai pada 19 Juli bersamaan dengan peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah dan akan dilaksanakan tablik akbar, istighosah dan dilanjutkan dengan kegiatan pawai karnaval. Selain itu juga akan dilaksanakan pameran pembangunan yang akan diramaikan oleh seluruh OPD Camat se-Kabupaten Buton Selatan. Yang mana puncak HUT Kabupaten Buton Selatan itu akan jatuh pada 23 Juli 2023 yang seluruh acara tersebut dipusatkan di lapangan Lakarada, Buton Selatan. Pameran pembangunan selama 1 tahun ini, 22-23, pameran pembangunan dan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan masyarakatan. Kemudian hari ulang tahun jadinya tanggal 23 Juli 2023. Di sela-sela tanggal 19 sampai 23 itu ada kegiatan lomba, berbagai lomba. Ada berapa? 5 kali lomba itu, termasuk lomba inovasi antara tingkat SD, SMP, kemudian ada lomba nyanyi kalau tidak salah itu tinggal OPD dan pemerintah ya, dan kecamatan dan sifatnya masyarakat umum. Laodem Pute berharap dengan adanya pameran pembangunan, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui apa saja capaian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama 1 tahun kinerja PJ Bupati Buton Selatan Laode Budiman dalam mengawal pemerintahan di Kabupaten Buton Selatan. Dengan adanya kegiatan pameran, kegiatan ini masyarakat berperan aktif dalamnya dan memang itu satu, kemudian diharapkan ada nilai tambah, kemudian kondisi pembangunan selama 1 tahun ini kepemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang akan diketahui secara umum oleh publik. Kemudian juga kegiatannya ada peresmian termasuk patung Soekarno yang direncanakan itu di Simpang 7 Desa Lavela. Kemudian selain itu ada juga Gajah Mada yang direncanakan di Kelurahan Majapahit. Direncanakan dari pusat akan meresmikan itu, direncanakan dari pusat. Pada puncak HUT Busel nanti, dalam menghibur masyarakat Buton Selatan, panitia mengundang artis dangdut ibu kota, asal Kepulauan Buton, Fildan Rahayu, dan sejumlah bintang tamu lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi telah dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Haji Lukman Abu Nawas Jumat malam 14 Juli 2023. Ketua Kafilah Kota Bau-Bau yang juga
Kepala Kementerian Agama Kota Bau Bau Haji Mansur di Kendari mengatakan dari 14 cabang lomba yang dipertandingkan pada STQH itu Kota Bau Bau mengikuti 12 cabang lomba. Terkait kesiapan kafilah, lanjut Mansur, telah dipersiapkan seoptimal mungkin yang sebelumnya sudah dibekali dengan 2 kali pelatihan sehingga diharapkan kontingen mendapatkan hasil yang membanggakan. Sementara itu, Kabakestra Setda Kota Bau Bau Arlis mengatakan pemerintah Kota Bau Bau sangat mensupport dan juga mendukung pelaksanaan STQH khususnya dari sisi pendanaan. Arlis berharap di tahun-tahun keterlibatan Kota Bau Bau di STQH dapat terus ditingkatkan. Jika di tahun ini pemerintah Kota Bau Bau hanya bisa mengirim 12 peserta, mudah-mudahan di tahun kedepannya memenuhi seluruh cabang yang dilombakan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muslim Indonesia IKA UMI Sulawesi Tenggara di Kota Bau Bau diikuti ribuan warga yang didominasi kalangan orang tua. Afriansyah melaporkan. Nah, hari ini di sini luar biasa, pendaftaran lebih membludak, hanya 2 hari kita buka itu sudah 1.300. Ribuan warga yang didominasi kalangan orang tua penuh sukacita mengikuti bakti sosial baksos pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muslim Indonesia IKA UMI Sulawesi Tenggara di Kota Marabau Bau. Ketua IKA UMI Sultra Ruksamin menuturkan baksos yang digelar di Bau Bau ini merupakan tempat ke-6 setelah sebelumnya digelar di Kota Kendari 2 kali karena besarnya permintaan, kemudian Kabupaten Kolaka, Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe. Rata-rata peserta baksos di tiap daerah itu, kata Ruksamin, mencapai ribuan orang, termasuk di Bau Bau jumlah pesertanya membludak. Nah, hari ini di sini luar biasa, pendaftaran lebih membludak, hanya 2 hari kita buka itu sudah 1.300 sampai tadi malam. Ternyata yang tadi ini yang offline lebih dari 300 yang sudah dalam diri kita layani. Bupati Konawe Utara ini mengatakan baksos ini digelar sembari menunggu pelantikan pengurus IKA UMI Sultra yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat pasca dilaksanakannya musyawarah wilayah. Dikatakan Ruksamin, pengurus IKA UMI Sultra memilih menggelar baksos pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis dengan melibatkan 21 tenaga dokter karena tidak sedikit masyarakat tidak punya kesempatan cek mata ke dokter dan membeli kacamata. Begini, ini kacamata mohon maaf kelihatannya agak murah, tapi orang berat itu kesempatannya untuk meluangkan waktunya untuk datang mengukur karena harus ke dokter dulu, kemudian untuk membeli kacamata tidak begitu mahal, hanya karena kesempatan yang sibuk. Jadi ketika kita buka ini luar biasa, bayangkan baru 5 tempat itu kita sudah berhasil mengucurkan kacamata lebih dari 7.000 kacamata. Ini berarti animo masyarakat untuk itu luar biasa. Ruksamin juga menegaskan baksos tersebut semata-mata untuk membantu masyarakat dan mensosialisasikan IKA UMI Sultra yang sudah terbentuk. Sekaligus kita sekalian pendataan untuk semua anggota Ikatan Alumni yang ada di seluruh Sulawesi Tenggara, termasuk pembentukan Ikatan Alumni di masing-masing kabupaten kota. Dikatakan Ruksamin, IKA UMI Sultra siap menggelar baksos serupa di daerah lainnya jika banyak permintaan dari masyarakat. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf bersama 254 rombongan camat se-Indonesia mengunjungi lorong wisata Longwis Sydney berlokasi di Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Panakung, Kota Makassar, Kamis kemarin. Kunjungan tersebut dalam rangka studi banding terkait inovasi yang ada di lorong wisata Sydney tentang berbagai komoditas pangan seperti padi, ladang pakcoy, bawang cabai, bawang Brazil, maksud kami bayam Brazil hingga ikan nila dan lobster air tawar. PJ Bupati Buton Tengah yang juga sebagai Asdep Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI mengatakan sangat mengapresiasi program lorong wisata yang diinisiasi oleh Pemkot Makassar. Kehadiran lorong wisata ini merupakan penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan dalam menjawab isu krisis ketahanan pangan. Selain itu juga adanya lowongan ini dalam rangka membangun komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Memperingati hari ulang tahun ke-9 Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 akan digelar tablik akbar pameran pembangunan hingga panggung hiburan rakyat. Kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muslim Indonesia Sulawesi Tenggara di Kota Bau-Bau diikuti ribuan warga yang didominasi kalangan orang tua. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi lainnya di portal resmi kami rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja, saya Karlina, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.